Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaan Q&A. Bagaimanakah adab-adab dalam membaca Al-Quran? Ada beberapa adab-adab dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, membaca Al-Quran dalam keadaan suci, tidak berhadas, karena membaca Al-Quran termasuk zikir yang terbaik. Meskipun membaca Al-Quran juga diperbolehkan bagi orang yang berhadas. Hadas yang dimaksud adalah hadas yang tergolong dalam hadas kecil. Kemudian membaca Al-Quran dilakukan di tempat yang suci dan bersih karena keagungan bacaannya atau keagungan bacaannya. Membaca Al-Quran dengan khusyuk dan tenang. Kemudian membaca ta'awuz sebelum memulai membaca Al-Quran. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surah An-Nahl ayat 98. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sebagian ulama mewajibkan membaca isti'azah sebelum membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya adalah membaca basmalah di awal setiap surah, kecuali surah Baro'ah atau surah At-Taubah, karena basmalah adalah sebuah ayat yang menurut pendapat yang rajih membaca secara perlahan serta memberikan hak setiap huruf seperti bacaan mat, panjang, idgham, hukum-hukum lainnya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, yang artinya atau lebih dari 1/2 dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-perlahan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia ditanya tentang bacaan Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, bacaan beliau dipanjangkan. Setelah itu ia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjangkan lafal Allah, memanjangkan lafal Ar-Rahman, dan memanjangkan lafal Ar-Rahim. Dari hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa seorang berkata kepadanya, aku membaca ayat-ayat mufassal, surah-surah mufassal dalam satu rakaat. Ibnu Mas'ud berkata, apakah bacaanmu cepat seperti membaca syair? Mereka itu jika membaca Al-Quran tidak melampaui ketenggorokan mereka. Akan tetapi apabila membaca Al-Quran masuk ke dalam hati lalu tertanam kuat di dalamnya, maka bacaan tersebut akan memberi manfaat. Hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam kitab Al-Burhan, Az-Zarkashi menuturkan kesempurnaan tartil adalah menebalkan lafal-lafal Al-Quran, membaca huruf-hurufnya dengan jelas, dan tidak memasukkan huruf ke dalam huruf selanjutnya. Selanjutnya menghayati bacaan Al-Quran, karena inilah yang menjadi tujuan terbesar dari membaca Al-Quran. Menghayati bacaan dilakukan dengan menyibukkan hati untuk memikirkan makna tiap-tiap ayat yang dibaca. Terjalin komunikasi antara setiap ayat dengan perasaan dan emosi, baik saat membaca satu ayat doa, permohonan ampunan, rahmat, maupun ayat azab. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Shad ayat 29, yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang berakal mendapat pelajaran. Selanjutnya terpengaruh oleh ayat-ayat yang berisi janji dan ancaman, sehingga hati merasa sedih dan menangis saat membaca ayat-ayat ancaman karena takut kepada Allah SWT. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 109 Allah SWT berfirman, wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yazidukum khusyu'a, yang artinya, dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, bacalah Al-Quran untukku. Aku berkata,
"Wahai Rasulullah, patutkah aku membacakan Al-Quran untukmu? Padahal kepadamulah Al-Quran itu diturunkan." Beliau berkata, "Ya, aku ingin mendengarnya dari orang lain." Kemudian aku membaca surah An-Nisa sampai pada ayat ini, yang artinya, "Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka." Quran Surah An-Nisa ayat 41. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Sudah cukup." Lalu aku menoleh. Rupanya kedua mata beliau telah berlinang air mata. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Selanjutnya, memperbagus suara saat membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hiasan bagi suara, dan suara yang bagus akan lebih mengena di dalam jiwa. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, yang artinya, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Membaca Al-Quran dengan suara yang keras, karena itu dinilai lebih baik. Bacaan Al-Quran yang keras dapat menggugah hati, memperbarui semangat, mengalihkan pendengaran pada bacaan. Manfaatnya pun bisa dirasakan oleh orang-orang yang mendengar, serta menyatukan perasaan untuk berpikir dan menghayati. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat terkait membaca dengan melihat mushaf dengan membaca dengan hafalan. Mana yang lebih baik? Antara membaca melihat mushaf atau mengandalkan hafalan Al-Quran. Ada 3 pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, membaca dengan melihat mushaf itu lebih baik, karena melihat mushaf adalah ibadah, sehingga membaca dengan melihat mushaf itu mendapatkan pahalanya double. Pendapat yang kedua, membaca dengan hafalan lebih baik, karena lebih mendorong untuk menghayati dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah tergantung dari kondisi. Jika seseorang itu membaca Al-Quran dengan hafalan, lebih bisa merenung, berpikir, menyatukan hati daripada ketika ia membaca melihat mushaf, maka membaca dengan hafalan lebih baik. Namun jika keduanya sama, maka membaca dengan melihat mushaf itu dinilai lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.